Marilah pergi ke sana, marilah pergi ke sana, marilah pergi ke sana, ke tanah perjanjian. Oke, sahabat Kristiani. Manik sahabat Kristiani, pagi hari ini kita akan mengulik juga satu kata yang sangat populer di Alkitab dan juga populer di dunia kita hidup. Guru. Guru ini penting. Bahkan saking pentingnya guru ini bisa menjadi satu standar. Ketika guru terlihat melakukan sesuatu hal yang salah, yang tidak benar, maka orang akan berpikir muridnya itu akan semakin hancur. Ya. Itu di pepatah kita bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Artinya ada nilai yang lebih menurun. Jadi guru itu ada di tingkat tertinggi nilainya. Sehingga guru ini harus selalu menjadi panutan. Ya kan? Karena dia standar. Itu standar kehidupan di mata kita. Guru, makanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Jadi kalau gurunya kurang ajar, ya muridnya jauh lebih kurang ajar. Jadi bagi sahabat Kristiani yang memang hidupnya kurang ajar, salah anak aja gurunya. Enggak, bercanda. Itu bercanda. Oke. Apa yang saya merasa tertarik dengan bicara guru pada pagi hari ini adalah karena ucapan guru ini disematkan kepada Yesus. Sentral kita kan Yesus. Ketika kita bicara Yesus, wow, aura semangat, senang, happy. Itu yang membuat kita, wow, Yesus adalah guru kita. Guru. Murid-muridnya bilang guru. Terus kalau murid sekarang, karena setelah Yesus setelah disalib, mati, dikubur, bangkit dan naik ke surga, setelah Tuhan, orang tidak lagi bilang Yesus guru, tapi Yesus Tuhan, gitu kan? Yesus Tuhan. Itu yang membuat hari ini kita tidak lagi meneladani cara hidup Yesus. Kalau murid-murid Yesus dulu, kalau orang-orang yang ikut-ikut Yesus dulu itu sangat meneladani kehidupan Yesus. Kehidupan guru, mereka ikut. Apa yang dilakukan guru, mereka lakukan itu. Tapi Kristen zaman sekarang, orang selalu bilang Yesus itu Tuhan. Ya nggak ada salah Yesus Tuhan. Tapi sewaktu Yesus jadi guru, mana? Kan gitu. Kita murid Yesus sewaktu Yesus guru. Sewaktu Yesus ada bersama-sama dengan manusia di dunia ini, itulah di mana dia guru. Dan kehidupan Yesus di zaman itu, itulah yang murid-murid harus contoh. Kita tidak bisa mencontoh Yesus setelah menjadi Tuhan. Tetapi sewaktu Yesus menjadi guru, kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia melakukan ini? Itu yang murid-murid semua lakukan. Karena itu, pagi hari ini saya mau masuk di sini. Agar kita jangan masuk di kehidupan Yesus setelah dia jadi Tuhan. Jangan kita masuk dalam kehidupan Yesus dalam kehidupan dia sebagai Tuhan.
Tetapi mari kita masuk, mari kita hidup sewaktu Yesus menjadi guru. Kita murid-murid Yesus. Oh jangan slogan, oh saya murid Yesus, tapi kamu belajar nggak dari gurumu? Kan gitu. Ini masalahnya. Yesus guru. Alkitab berkata, murid tidak lebih daripada gurunya, juga hamba tidak lebih daripada tuannya. Karena itu cukuplah kita kalau bisa menjadi seperti guru kita, gak bisa melebihi, ya kan? Atau hamba, ada nggak banyak hamba yang tadinya kerja sama bos, tiba-tiba dia seperti bos? Banyak. Nah, dalam hal itu cukuplah sama seperti bosnya, jangan ada keinginan untuk melebihi bos seperti kayak gitu. Nah, kita masuk lagi ke guru. Jadi ketika Yesus ada dipanggil guru, artinya itulah standar kehidupan kekristenan. Hari ini juga, apa yang Yesus hidup di zaman dia guru, sewaktu dia hidup jadi manusia, itulah yang menjadi standar kehidupan kekristenan hari ini. Jangan bilang Yesus Tuhan. Saya tidak bisa seperti itu. Semua kita tidak bisa seperti itu. Kalau kita melihat Yesus di sisi Tuhannya. Tetapi kalau kita melihat Yesus di sisi guru, Alkitab bilang bisa. Cuman kita nggak bisa melebihi. Tapi kita bisa sama katanya. Cukuplah murid sama dengan gurunya. Ya kan? Nah, ini penting. Jadi, siapa guru kita? Yesus. Yesus yang mana? Yaitu Yesus yang sewaktu dia hidup menjadi manusia. Itulah yang menjadi standar kehidupan kekristenan hari ini. Ada standar. Asik ya? Kita bisa lihat nggak betapa beruntungnya kita di zaman ini, di zaman Yesus. Di zaman sebelum Yesus, itu adalah kehidupan yang sangat malang bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Kenapa? Gak ada standar. Gak ada standar. Sehingga ketika orang Farisi lewat, ahli-ahli Taurat lewat, ya kan? Ahli-ahli orang Farisi ini adalah orang-orang yang memahami, yang bisa dibilang ahli Taurat ya, yang memahami semua kitab. Wah, secara detail. Nah, ketika mereka lewat, semua orang akan tunduk, bahkan menyembah dia. Gak ada standar. Dan pada zaman sebelum Yesus, orang-orang ini adalah seolah menjadi Tuhan. Orang ngomong apa, dia ngomong apa, semua ikut. Dia ngomong apa, semua ikut. Di zaman sekarang kita beruntung. Karena kita tidak bisa lagi dikoceh oleh perilaku yang apa ini? Yang orang-orang penjubah ini, yang pakai jubah ini. Kan dulu kan apa sih orang Farisi gitu kan? Ketika Yesus hadir, ketika Yesus ada, dia sangat menegur. Dia menegur orang-orang Farisi. Baru Yesus yang menegur orang Farisi. Sebelum itu nggak ada. Ini masalahnya di mana? Kenapa Yesus menegur orang Farisi? Lalu bagaimana dengan di zaman ini yang nggak tahu Alkitab, yang nggak tahu firman, yang nggak baca Alkitab, yang nggak berdoa, yang nggak ke gereja? Orang Farisi itu orang yang tahu firman Tuhan, orang yang berdoa, orang yang hidupnya tidak tercela. Orang Farisi nggak ada, kalaupun ada mungkin dibilang mencuri ini, tapi hidup mereka itu sebenarnya sangat beretika, sangat teratur. Jauh dibandingkan dengan orang-orang yang hari ini berkata saya Kristen tapi Alkitab pun nggak tahu apa-apa gitu kan. Baca Alkitab pun nggak, berdoa pun nggak, ke gereja pun nggak. Nah, tetapi bagaimana Yesus bisa menegur orang-orang seperti itu gitu? Yang dimana kalau mereka lewat adalah
berwibawa, tenang, pakai jubah, ya kan? Ya, seperti banyak pendeta hari ini kan pakai jubah tuh. Kalau udah pakai jubah kan terlihat seperti apa? Orang yang turun dari surga, seperti kayak gitu. Nah, orang seperti itu ditegur Yesus. Bayang nggak kita? Yang dimana kita menghormati mereka, dimana kita mengagung-agungkan mereka, dimana kita tidak mau bahkan mungkin menatap mata mereka. Tapi Yesus datang tegur mereka. Apa yang salah? Apa yang salah dari orang-orang Farisi dari hari-hari Taurat sehingga Yesus tegur mereka? Ini luar biasa sahabat Kristiani. Orang yang diagung-agungkan, yang kita agung-agungkan, kebayangkan seperti sekarang ini, kayak pendeta kita di gereja yang seolah dia orang yang paling rohani, yang paling yang membawa orang ke sorga gitu kan. Kita tunduk, kita hormat, inge Mas Doro, oke, ya Pak Pendeta, ya Pak Situa, gitulah kan. Tiba-tiba Yesus datang di depan mata kita, mereka ditegur. Hei, kamu para penjahat. Apa yang salah gitu kan? Bingung nggak kita? Nah, ini yang kita mau kulik pagi hari ini. Kemarin saya bicara di Facebook saya hari ini juga, di YouTube saya hari ini kemarin. Saya bilang bahwa kekristenan itu adalah hubungan. Bagaimana satu sama lain memiliki satu hubungan yang baik. Bagaimana satu sama lain memberikan hati satu sama lain. Tuhan di banyak buku tidak pernah membangga terhadap kehebatan seseorang. Bahkan ketika dia melakukan mujizat pun, suatu kuasa dia bilang jangan kasih tahu sama orang. Kenapa? Karena bagi Yesus itu sebenarnya dia melakukan itu bukan untuk menunjukkan bahwa itulah inti daripada kehadirannya, bukan. Bahwa Yesus datang adalah untuk memperbaiki hati manusia. Memperbaiki hati setiap orang yang tadinya keras, yang tadinya jahat, menjadi baik, menjadi penuh kasih sayang, menjadi lembut, menjadi punya belas kasih. Ini ada perbedaan yang kalau kita lihat sering TV ya, televisi bagaimana kalau film-film menggambarkan seorang ahli-ahli Taurat itu pakai jubah, pakai Alkitab di tangan, berjalan, dan bahkan katanya Alkitab melakukan kegiatan agamanya biar terlihat orang. Di sini, ini letak perbedaannya. Gurunya orang-orang Farisi dengan guru kita, Yesus. Ketika Yesus bilang, kalau kamu mau berdoa, pergilah ke kamar kunci. Berdoalah kepada Bapamu. Tersembunyi. Cukuplah Bapamu saja yang melihat. Sementara orang Farisi melakukan kegiatan agamanya, pakai jubah yang besar, biar terlihat agung, berjalan, melakukan kegiatan agamanya, biar dilihat, biar apa? Dipuji orang. Cuman ada dua ini perbedaannya. Guru kita mau kita dipuji Tuhan kita, dipuji Allah kita. Orang Farisi mau dipuji orang. Sama-sama ingin dipuji. Sama-sama ingin terpuji. Salah nggak kita terpuji? Nggak salah dong. Lah kita juga pengen menjaga sikap kita di depan manusia untuk terpuji kok. Masa kita suka dicerca orang? Gimana sih ini? Enggak dong, semua kita menjaga sikap, menjaga perilaku, pembicaraan itu kita jaga. Biar kalaupun nggak dipuji, yang nggak dicerca gitu kan. Nggak ada yang salah. Apa yang salah dari orang Farisi? Apa yang salah dari orang Farisi kalau dilihat dari sisi itu? Alkitab semua dia tahu.
Bahkan dia melakukan. Ya kan? Dia melakukan. Sama seperti kita. Kita juga bicara ini banyak juga kita melanggar kan. Apa yang salah? Motivasinya aja. Itu aja yang membedakan. Ketika Yesus mengajarkan kita memiliki motivasi yang benar, yaitu melakukan sesuatu hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Bapa, hanya untuk memegahkan, memuliakan Bapa di sorga. Di sisi lain, ada orang melakukan semua kegiatan agama yang sama. Ini melakukan kegiatan agama yang sama loh. Jangan kita bilang di sini melakukan kebaikan, di sini tidak. Orang Farisi melakukan kebaikan juga. Murid-murid Yesus atau Yesus melakukan kebaikan juga. Melakukan kegiatan agama yang sama, tetapi motivasi yang berbeda. Itu pun salah. Sama-sama berbuat baik, sama-sama sopan, sama-sama baik. Di sini juga. Hanya oleh karena motivasi, Yesus tegur mereka habis-habisan. Ya, karena apa? Karena memang semua bermula dari motivasi. Semua bermula dari motivasi. Dari keinginan hati kita. Dari keinginan hati kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari, ya itulah keinginan hati kita. Semua bermula dari keinginan hati kita. Ada orang yang mau terlihat biar lebih ABCD lah. Pokoknya perbandingannya begitu. Ketika guru kita Yesus ingin melihat kita melakukan sesuatu itu tersembunyi. Maksudnya lakukanlah itu untuk Tuhanmu gitu. Jangan lakukan itu untuk kau dipuji orang. Jangan lakukan itu untuk kau mendapat keuntungan dari orang. Tapi ambillah keuntungan dari Bapa. Apa? Ya berkat. Emang kita ini nggak mengambil keuntungan dari kehidupan kita jadi murid? Kita beruntung dong punya jadi pengikut Tuhan. Cuman bedanya kalau keuntungan kita langsung kita dapat dari Tuhan. Tuhan berkatin kita dengan caranya. Nah, dan yang sana kita bisa atur keuntungan kita. Kamu nanti kalau saya datang kamu hormat ini ya contohnya. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan kekristenan ini ditentukan oleh siapa guru kita. Siapa guru kita? Jadi beruntungnya kita zaman ini, kita punya guru yang luar biasa. Siapa? Yesus. Pendeta itu bukan guru kamu itu. Jangan pernah membuat pendeta di gerejamu menjadi gurumu. Ini saya bilang tegas. Jangan pernah membuat pendetamu, pemimpinmu di gereja menjadi gurumu. Kenapa? Alkitab bilang, kita harus menyerupai guru. Emang pendetamu di gereja, pemimpinmu di gereja udah menyerupai Tuhan itu? Kan enggak. Kalau dia enggak menyerupai Tuhan, terus kamu hanya bisa sebatas dia? Lah, kasihan dong. Jadi kita semua Kristen, semua anak-anak Tuhan, semua sahabat Kristiani, guru kita siapa? Ya Yesus. Yesus. Saya tidak bilang kita semua kurang ajar sama pemimpin kita, ya enggak. Saya tidak bilang kita tidak menghormati pemimpin pendeta kita, ya tidak. Tapi saya bilang, jangan tempatkan pendetamu, pemimpinmu menjadi guru dalam kehidupan kekristenanmu. Guru keselamatanmu. Cukup satu guru. Siapa? Yesus. Gak ada orang yang bisa lebih tinggi dari Yesus. Cukup seperti Yesus saja. Kalau hanya menjadi seperti pendeta, menjadi seorang pemimpin, ya banyak dong melampaui. Berarti salah Alkitab dong. Karena contoh, saya ambil guru saya di salah satu pendeta lah. Ini guru saya bilang. Terus kalau saya melewati dia, Alkitab salah dong jadinya dong. Alkitab bilang murid tidak bisa
tidak lebih daripada guru. Salah dong jadi Alkitab dong. Nah, apa yang saya bilang ini Alkitab yang bicara. Jangan pernah meletakkan seseorang menjadi guru dalam hidupmu. Guru kerohanianmu. Hanya ada Yesus. Hanya ada Yesus. Yesus. Karena itu tidak seorang pun dari kita bisa melampaui Yesus. Cukup menjadi Yesus. Menjadi seperti Yesus. Tidak bisa melampaui dia. Nah, ini yang menjadi saya greget ya melihat bagaimana kita ini yang tidak memiliki. Sekali lagi, saya datang untuk untuk saudara sahabat Kristiani yang memiliki yang sama dengan sana. Yang saya merasa kita orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak yang punya apa-apa ini, seolah kita tidak berhak untuk ada di dalam kerajaan Tuhan, untuk ada bersukacita di dalam kerajaan Tuhan, untuk ada mendapat bagian berkat, mendapat keuntungan yang sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang lebih bagus sama kita. Saya greget di situ. Kita sama, guru kita hanya sama. Apapun latar belakang setiap orang, apapun status sosialnya, apapun kepintarannya, gurunya itu hanya sama dengan guru kita. Guru siapapun yang pengikut Yesus, anak Tuhan, sama gurunya dengan kita. Lalu apa bedanya? Guru kita sama, Alkitab kita sama. Kenapa kita tidak bisa mengambil sukacita itu? Kenapa kita tidak bisa mengambil hak sebagai anak Tuhan itu? Harus dikungkung-kungkung, harus ditekan-tekan, harus merasa seperti kita di bawah tekanan. Gak boleh. Kita murid daripada Yesus memiliki hak yang sama. Ambil sukacita yang sama. Ambil hubungan yang bagus, yang sama dengan. Setiap kita harus mengambil hubungan yang bagus dengan Tuhan. Gak ada karena status sosial, karena kepintaran kita terus kita bisa otomatis memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan. Gak ada. Hubungan itu terjalin karena kedua belah pihak menjalin. Baik Tuhan mau menjalin hubungan dengan kita dan kita mau menjalin hubungan dengan Dia. Ini yang membedakan kehidupan kekristenan itu sendiri. Kita hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Kemarin saya sudah bicara banyak tentang itu. Apakah kita membutuhkan pemimpin-pemimpin itu? Iya, sangat. Kita butuh guru, betul. Tapi jangan menempatkan seseorang menjadi guru dalam kehidupan kekristenan. Cukup Tuhan. Karena itu saudara Kristiani, ambil Alkitabmu. Berdoa. Baca Alkitabmu. Guru kita bicara banyak di sini. Yesus bicara banyak di sini. Bahkan beberapa rasul sudah membahas, sudah menerjemahkan lebih mudah, sudah menerjemahkan lebih sederhana apa yang Yesus ajarkan di jemaat-jemaat yang lainnya. Sudah diterjemahkan dengan lebih sederhana oleh Paulus, oleh yang lain-lain. Ya saudara Kristiani, carilah guru yang benar. Ambillah guru yang benar, biar kita bisa menjadi murid yang benar. Kalau kita salah mencari guru kita, salahlah kita. Kalau kita salah mengadop ajaran guru yang salah, salahlah kita. Karena itu Alkitab bilang, murid tidak lebih daripada guru. Dan guru sama murid itu udah pasti satu aliran. Gak mungkin guru alirannya seperti ini, murid alirannya seperti ini. Kita perhatikan ya. Orang yang mengambil guru yang senangnya itu mujizat, dia kan pergi ke aliran-aliran yang mujizat itu. Dia kan pergi kepada gereja-gereja yang alirannya mujizat, ini segala macam. Orang yang mengambil gurunya, yang senangnya gurunya yang berkat gitu kan, akan pergi satu gereja juga yang ada aliran khusus untuk
memberkati. Ada banyak aliran. Jadi carilah sekali lagi sahabat Kristiani, buatlah Yesus menjadi guru dalam hidupmu. Jangan siapa-siapa. Yesus saja cukup. Bagaimana kita harus percaya Roh Kudus ada. Yesus bilang, kalau saya pergi ke Bapa saya akan memberikan ganti saya kepada kalian semua, yang bisa datang kepada kalian setiap orang. Kita harus percaya Roh Kudus bisa menuntun kita. Kita harus percaya Roh Kudus itu sudah janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan yang kita harus klaim. Tuhan, kau bilang kamu kasih saya Roh Kudusmu, ajarin saya di sini. Pasti diajarin. Itu janji Tuhan. Kalau kita meragukan janji Tuhan, lalu apalagi yang kita percaya? Apalagi alasan kita ikut Tuhan gitu. Kalau firman Tuhan pun, janji Tuhan pun kita udah nggak percaya, iya kan? Jadi sahabat Kristiani, mari kita bangun. Mari kita jalin satu persahabatan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Ikat tali kasih sayang. Ikat tali kehangatan, kemesraan, antara anak dengan bapa, antara pengantin, ya, seperti kita seorang pasangan kekasih. Itu yang memberikan kita kebahagiaan mengikut Tuhan. Jadi cari guru yang benar. Zaman kita ini kita bisa bedakan. Itu untungnya kita ada di zaman ini. Saya bisa lihat, saya bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu kan personal kan. Oh, kamu begini, itu yang nggak boleh. Karena Yesus pun menghakimi orang Farisi, ajaran Farisi, cara hidup orang Farisi. Yesus tidak menghakimi personal loh. Ingat, Yesus tidak pernah menghakimi. Tetapi Yesus menghakimi. Nah, yang Yesus hakimi bukan personal, bukan pribadi. Itu memang Yesus nggak pernah lakukan. Karena itu kita pun nggak boleh menghakimi seseorang, ngejudge seseorang. Tapi kalau kita menghakimi ajaran, boleh nggak? Ya boleh lah. Masa nggak boleh? Yesus aja boleh kok. Yesus aja mengecam kehidupan orang-orang Farisi. Masa kita nggak boleh? Kita kan nomor Yesus. Artinya kalau ajaran itu ya kita harus tahu dong. Masa kita nggak tahu zaman ini, hari ini, setelah ada guru kita Yesus, kita nggak bisa melihat mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar, mana ini yang salah, mana yang baik. Kita kan bisa perbandingkan. Iya kan? Saya tidak bilang orangnya tidak, ajarannya, cara hidupnya. Yes, kita harus bisa mencerca itu. Kalau nggak, bagaimana kita mau memilih satu cara hidup yang kita harus pilih kalau kita tidak bisa membedakan ini baik, ini salah, ini benar, ini ya gimana dong? Berarti ikut-ikutan dong kalau kita mengambil satu jalan tanpa sesuatu pilihan. Mengikut Tuhan itu kan pilihan. Dulu saya pernah bilang, saya ikut di beberapa gereja, ada teman saya ngajak saya ke gereja nih. Begitu, wah, dalam hati saya enggak nih. Cuman karena nggak sopan aja saya langsung meninggalin. Saya ingat, bukan itu yang saya cari. Saya tidak melihat Yesus mengajarkan itu. Ya kan seperti itu kan? Boleh nggak saya mencela ajaran itu? Boleh dong. Kenapa? Ya buktinya saya nggak ada di situ. Karena saya lihat itu salah. Ya kan? Nah, kalian boleh nggak melihat saya salah? Boleh. Ajaran yang saya ikut salah? Boleh. Tapi kalian bilang saya salah nggak boleh. Karena kamu bukan Tuhan. Ya kan? Nah, jadi menghakimi itu personal, tapi kita harus bisa melihat mana yang ajaran yang salah, mana ajaran yang benar. Mana guru yang benar, mana guru yang salah. Pagi ini saya bilang, guru yang benar itu cuma satu, siapa? Yesus. Kalau ada mengaku-ngaku guru selain Yesus, itu sesat. Kalau ada seseorang mengaku guru yang bisa seperti Yesus, melebihi Yesus, itu sesat. Jangan mau. Hanya ada satu guru yang benar, yaitu Yesus. Ya, itu aja saya mau sampaikan ke pagi hari ini. Semoga ini bisa mendorong semangat kita, orang-orang yang orang-orang yang kurang beruntung di dalam kehidupan
dunia, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama dengan semua orang yang ada di dunia ini untuk menjalin hubungan yang baik, yang erat, yang dengan Allah Bapa kita. Allah Bapa kita itu adalah Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang tidak membeda-bedakan kita siapapun kita. Apakah yang lain pintar, yang lain hebat, yang lain kaya, yang lain miskin, tidak. Bapa kita tidak membedakan itu. Dia menganggap kita, mengasihi kita semua sama, anak-anaknya. Kita semua anak-anak Tuhan sama di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu. Amin.